Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Intan di podcast kesayangan kita. Semoga kita lagi sehat dan semangat ya. Kali ini aku mau ngobrol santai tapi penuh makna tentang segitiga emas, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan pastinya sekarang aku gak sendirian. Aku ditemenin dua narasumber kece, yaitu Raffi dan Pak Haji Aulia. Hai kalian semua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya, apa kabar nih? Aku baik sih, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang lagi dengerin juga dalam keadaan sehat ya. Oke, Raffi dan Pak Haji Aul, kalian aku undang ke sini pastinya udah tahu dong kita mau ngobrolin apa. Kita mau ngobrolin ini nggak sih, segitiga siku-siku kan? Ih, lucu banget Pak Haji Aul, Pitagoras trigonometri. Bukan lah, ini tolong dong nuansa matematikanya disimpan dulu sebentar. Kita mau move ke nuansa agama dulu. Kita bahas apa sih? Segitiga emas. Nah, betul banget, kita bakal bahas tentang segitiga emas. Kedengarannya kayak judul matematika kan ya? Haha, iya makanya segitiga emas. Berarti ada rumus Pitagorasnya ya? Tadi katanya nuansa MTK disimpan dulu. Jujur aku agak trauma sih, masih keinget soalnya waktu disuruh maju ke papan tulis sama guru matematika. Sama, tapi tenang, segitiga emas kita hari ini bukan segitiga siku-siku atau sama kaki. Jadi teman-teman, yang dimaksud dari segitiga emas itu iman, Islam, dan ihsan. 3 hal penting banget dalam kehidupan seorang muslim. Nah, biar lebih enak, kita bahasnya ngalir aja ya. Santai kayak lagi nongkrong bareng. Setuju sih. Ngomong-ngomong soal iman, aku jadi inget deh. Pas sekolah dulu aku punya temen yang dia rajin banget sholat duhanya. Tapi itu dia sholat duhanya kalau mau ulangan doang sih. Wah, gila iya. Itu sih jujur ya, aku banget sih. Kalau ada ujian doanya jadi panjang banget. Kayak ya Allah, kasih aku jawaban yang mudah. Tapi pas nggak ada ulangan, ya lupa sih kadang. Astagfirullah, Aul. Makanya menurut aku iman itu ibarat pondasi hidup, kayak rumah gitu kan. Kalau nggak ada pondasi pasti gampang roboh. Ih, bener banget lagi. Dan pondasi itu bukan cuma sekedar ada, tapi harus kuat. Iman itu kan percaya sama Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, sama takdir. Kalau satu aja goyah lah, rapuh pasti. Jadi intinya iman tuh kayak bahan bakar hati kita gitu ya. Kalau habis kita bisa stuck, gampang sedih, gampang goyah. Nah, iya tuh benar. Makanya iman itu harus sering di-charge, sama kayak HP lah. Kalau di-charge mati gaya. Dan chargernya itu ya ibadah, zikir, ngaji, doa. Pokoknya hal-hal yang bikin hati kita connect sama Allah lah. Berarti terbukti banget ya kalau ternyata iman kita tuh kadang naik turun. Jadi iman tuh bener-bener harus dirawat biar gak cuma muncul pas butuh aja. Nah, betul banget. Balik lagi, iman itu kayak baterai, kalau nggak diisi rutin, ya lowbat. Masya Allah, cakep banget. Terus nih, kalau iman udah jadi pondasi, pasti ada yang harus kita lakuin kan biar iman itu kelihatan nyata. Nah, itulah Islam. Islam itu praktik nyata dari iman, betul gak tuh? Nah, ini sih menarik. Jadi Islam itu kayak implementasi dari iman. Kalau cuman percaya tapi nggak dipraktikkan, ya percuma. Misal di sekolah, contohnya kan ada aturan tata tertib. Percuma kalau cuman bilang, aku siswa disiplin, tapi bolos pelajaran atau telat masuk kelas. Aduh, itu kayak aku banget dah pas SMA. Nah, aku rajin, tapi ke kantin malah lebih sering aku kunjungin daripada ke perpustakaan. Nah tuh, sama kayak Islam, jangan cuma diucapin aku muslim, tapi tindakannya juga harus sesuai. Nah, Islam itu punya rukun yang terdiri dari sholat, zakat, puasa, haji. Itu semua bentuk nyata dari keimanan kita. Jadi bisa dibilang kalau iman itu keyakinan di dalam hati kita.
Islam itu aksinya gitu. Jadi kalau ibarat rumah lagi nih, iman itu pondasinya, Islam itu bangunan yang kelihatan gitu ya? Ah, betul banget. Jadi Islam tuh ibarat rumah yang kelihatan, kalau iman pondasi, Islam bangunan yang berdiri kokoh. Rumahnya nggak bakal berdiri kalau pondasinya nggak ada. Tapi kalau cuman pondasi doang tanpa bangunan, ya nggak bisa ditinggali. Iya lagi bener. Orang lewat juga bakal bingung pasti. Ini kok cuma fondasi doang, kapan dibangunnya? Nah, betul. Jadi Islam tuh ibarat rumah yang kelihatan, kalau iman pondasi, Islam bangunan yang berdiri kokoh. Nah, sekarang nih, kita udah punya pondasi dan bangunan. Tinggal satu lagi, ihsan. Nah, gimana tuh menurut kalian? Kalau menurut aku ya, yang udah aku coba pelajari sejauh ini, ihsan itu ibarat hiasannya lah. Jadi kayak dekor rumah biar nggak cuma rapih, tapi juga bikin betah. Nah, ihsan itu kan artinya beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalaupun enggak, yakin itu kita harus yakin Allah selalu melihat kita. Jadi kayak kalau di sekolah, ihsan itu mirip perilaku kita kalau ada guru lagi ngawasin. Kalau ada guru nulisnya rajin banget, catatannya rapi. Tapi kalau guru keluar kelas langsung pada ngobrol, ada yang makan ciki, ada yang tidur. Aduh, persis banget lagi. Nah, ihsan itu ngajarin kita biar konsisten. Nggak cuma baik kalau ada yang lihat, tapi karena sadar kalau Allah itu selalu lihat kita. Oke, jadi jelas ya, iman itu pondasi, Islam itu bangunan, dan ihsan itu kayak dekorasi yang bikin hidup kita indah. Nah, iya, kalau tiga-tiganya jalan beriringan, hidup kita pasti lebih tenang dan lebih bermakna. Dan satu lagi, kita bisa mulai dari hal kecil kayak sholat tepat waktu, jujur kalau ngerjain ujian, jangan nunggu contekan dari grup WhatsApp. Iya, jangan jadi jagonya copas pas ujian online. Wah, tuh ini ketahuan banyak yang relate sepertinya. Udah. Pokoknya iman Islam ihsan ini bukan teori doang, tapi bisa banget kita terapin di kehidupan sehari-hari, bahkan di sekolah. Masya Allah, obrolan kita seru banget ya hari ini. By the way, sekali lagi terima kasih banget ya Raffi dan Pak Haji Aulia udah mau yeping bermanfaat di sini. Semoga pendengar kita juga dapat insight baru ya. Amin. Ya, kita akhiri podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.